7 bersaudara kami, bapak saya meninggal itu kami dibagi-bagi Pak. Ada yang satu di sana karena nggak bisa kasih makan. Iya, dibagi ke saudara ya. Iya, Di sekolahin gitu, supaya sekolah. supaya sekolah. Ya akhirnya saya kan hanya tamat SMP Pak. Nggak bisa tamat SMA. Padahal nggak ada yang sekolahin saya. Saya bilang sama mamaku, saya orang pintar Pak. Saya bilang gitu. Dulu saya bilang, saya pintar. Cuman karena nggak ada sekolahin, belum capek saya jadi orang miskin. Dia bilang sama dia, saya minta maaf kalau tujuan hidup saya ini pengen jadi orang kaya. Saya bilang gitu. Selama kami ngontrak itu, sampai saya lagi hamil diusir. Ya memang, dia bilang Tuhan Yesus baik. Gitu. Diusir siapa? Diusir tukang yang punya rumah. Tukang kosnya. Kesal dia tidak menghargai saya jadi ibu gembala. Karena ada seorang ibu mau curhat sama dia, konseling maksudnya kan. Nah, jadi waktu saya angkat teleponnya, katanya dia mau ngomong sama bapak gembala, kan kita agak gimana gitu, marah juga kan. Saya bilang sama dia, seharusnya kalau ada ibu-ibu mau konseling bilang ada istri saya. Jangan bilang, oh iya kamu yang konselingin, emangnya kamu mau nemenin dia gitu. Jadi sampai segitunya jemaat gitu pengen ngobrol sama gembala gitu. Sampai dibilang, Pak tolong ke rumah saya tapi jangan bawa istri gitu. Oh iya. Oh maksud. Kok itu maksud aneh banget ada. Ya, jadi 15 tahun pertama itu pernikahan Kan dimarah-marahin saling galak mencocokkan gitu kan. Iya. Ya kalau memang dilihat dari sisi depan emang dia yang menderita. Karena tapi kita egonya saya merasa saya yang paling menderita gitu. Padahal nggak menderita. Sebenarnya dia yang menderita. Saya kan asal ngomong aja gitu. Iya itu yang Gue padahal kan udah S1 kan kita dibilang Pak Edi kan di balik kesuksesan suami ada istri, itu yang nggak pernah diakuin gitu. Orang mah bikin kayak bangga saya sedikit di depan jemaat gitu kan. Lupa ada istri. Dulu kalau ada tamu sampai jemaat marah nih sama dia. Lupa memperkenalkan istrinya, itu kekurangan dia dari dulu. Iya, karena dia ditegur sama jemaat. Mana istrinya? Baru. Nah Pak, nggak boleh begitu. Kalau ada tamu khotbah, kenalin istrinya. Gitu. Dan masalahnya pendeta itu, gembala itu pemimpin, leader, contoh, teladan. Gembalanya dulu. Kalau beliau kacau kan repot juga. Beliau nggak mau belajar, beliau nggak mau merendahkan hati, nggak mau memperbaiki rumah tangganya. Bagaimana dengan jemaat yang di bawah kan? Iya betul. Jadi ya buat teman-teman di mana aja berada. Padahal dia kan sebagai teladan menunjukkan jalan ke arah Tuhan kan, tapi karena dirinya tidak menjadi sampel, pada dia statusnya adalah gembala, akhirnya dia tidak bisa menjadi berkat. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat Keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan kita berkumpul kembali di podcast kami Keluarga Hati Ilahi, di mana kami selalu berkomitmen untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap orang percaya, khususnya di dalam rumah tangga dan pernikahan. Kembali saya bersama suami saya dengan Edi. Saya Ana, dan hari ini kita bersuka cita kembali. Kami mengundang narasumber yang teman pelayanan kita udah lama kenal ya. Seorang gembala. Seorang gembala yang gerejanya luar biasa menggembalakan gerejanya sudah cukup lama, turun temurun ya. Dan kehidupan gembala ini juga cukup menarik dengan lika-liku pernikahan mereka, pastinya nanti kita akan dengar. Dan juga sampai hari ini kami melihat bagaimana mereka suami istri kompak dan bersukacita melayani gereja penggembalaan mereka, dan juga hidup bersukacita dengan keluarga mereka. Nah, kita sangat antusias ya, karena kehidupan sekarang gembala-gembala pun rumah tangga juga banyak yang kisruh, berantem, atau di luar kelihatan melayani bersama, tapi dalamnya ya ada banyak konflik yang berkepanjangan, tidak berkesudahan. Tapi kita karena udah kenal lama dengan pasangan ini, maka menarik
kita sudah melihat bagaimana rumah tangga mereka penuh sukacita bersama anak-anak mereka, bahkan bersama jemaatnya. Nah, inilah saya percaya ini kisah yang cukup menarik yang kita boleh belajar dari mereka. Dan tak lama-lama lagi kita mau menyambut narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Markus Pardede. Shalom, Pak Shalom. Markus. Shalom. Dan istrinya Ibu Sondang. Ibu Sondang, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Akhirnya sekian purnama ya Pak, baru bisa hadir ya. Iya. Sudah sering nonton podcast kita ya Pak ya? Iya, sudah sering Bu. Iya, bagaimana Pak? Boleh minta komentar langsung nih. Sangat bagus dan menjadi berkat buat banyak rumah tangga ya. Pengalaman orang kan berbeda-beda dalam mengarungi rumah tangga, dan lihat podcast Ibu ya artinya membuat orang tidak putus asa. Amin. Mas harus optimis ya. Amin. Amin, Pasti betul. bisa selesai ya. Iya. Iya. Saya mulai dari Bapak dulu nih. Ya. Bapak kan sekarang gembala. Boleh tahu Bapak menggembalain sudah berapa tahun, Pak? Saya mengembalakan bulan Juli, 20 Juli 2003. 20 Juli 2003. Iya, sekolah kita 95. 95. Boleh tahu Bapak dari kecil memang sudah punya cita-cita jadi seorang gembala atau tiba-tiba memang langsung tiba-tiba Tuhan taruh posisi sebagai gembala itu? Cita-cita saya dulu karena bapak saya kan pendeta, terus suka ada tamu dari luar. Saya pengen, makanya saya belajar bahasa Inggris, kursus ya. Lalu pengen jadi penerjemah. Itu cita-cita awal. Jadi penerjemah. Tapi setelah tamat SMA, SMEA saya masuk tamat SMEA, bapak saya bilang udah sekolah kita aja di Salatiga, oke. Nurut, anaknya nurut Pak. Boleh tahu berapa saudara Pak? Kami 6 bersaudara, 5 laki-laki, 1 perempuan. Bapak yang Nomor 2. Nomor 2. Semua juga hari ini mereka jadi pelayan Tuhan atau? Kalau pelayanan semua terlibat pelayanan, cuma yang jadi pendeta 4. Termasuk yang Ibu Hana ya yang di Berea ya. 5 laki-laki, 1 perempuan. Luar biasa. Luar biasa sih bisa semua jadi hamba Tuhan. Berarti tahun ini sudah memasuki 23 tahun. 23 tahun ya melayani. Gimana Pak? Kira-kira selama 23 tahun ada nggak naik turun yang namanya apa ya? Semangatnya gitu loh. Iya, kalau semangat naik turun juga kayaknya ya. Pernah semangat banget, pernah juga turun kan. Tapi tetap semangat. Ya, sampai hari ini tetap pelayanan, tetap penggembalaan, tetap juga misi tetap jalan. Amin. Sekarang boleh disebut mungkin gereja Bapak di mana? Gereja kami di Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Oke. Terus boleh masuk ke pernikahan nih ya? Iya pastinya. Nah ini kalau saya lihat kan suami istri dari dulu kelihatannya kompak ya. Iya, kelihatan. Apalagi kalau udah dua-duanya di atas mimbar ya. Nah, saya lihat kan kerjasamanya bagus. Nah, tapi saya ingin gali dari awal. Bapak kenal istri itu dari mana, Pak? Tahun 95 ya, saya pulang ke Sumatera. Diajak orang tua pulang ke rumah kakek nenek di Huta Barat namanya. Kan mama saya Huta Barat. Bapak saya Pardede. Jadi ke rumah kakek marga Huta Barat. Nah, di situ kami liburan bersama keluarga sama orang tua dari mama saya. Tiba-tiba ada cewek cantik datang. Namanya, saya tanya ini siapa nih? Oh ini pariban kamu. Ini bulunya tulang. Jadi kalau orang Batak itu anak tulang itu pariban. Saya boleh juga. Ya. Baru kita ajak kenalan. Waktu itu saya tamat SMA. Tahun 95 saya udah tamat. Kami ajak kenalan, ajak jalan-jalan, itu awalnya. Jadi pariban Pak ini. Pariban saya. Kenalnya karena memang kebetulan pas pulang Medan ya. Iya, saya pulang ke Sumatera, dia dari Medan datang juga ke rumah kakek di Tarutung. Oh, bisa pas gitu ya. Tetap Perbaungan ke Tarutung. Pas ketemu di situ, Langsung jatuh hati pada pandangan pertama. pas saya lihat kayak cakep juga nih cewek jalan. Sebelum Bapak lagi status single saat itu? Iya. Oh, iya. Yang lain nggak cakep ya Pak? Yang sebelumnya nggak pernah lihat ada yang cakep, Pak. Ada juga. Ada juga ya, cuman karena lagi nganggur, lihat yang cakep-cakep, oke juga nih ya. Oke. Terus si Ibu sendiri gimana waktu pertama kali lihat Bapak? Kalau saya sih ya karena dulu sih saya punya pacar ya, saya sudah kenal dia. Cuman saya
maunya saya dengan dia itu karena dibilang anak orang Jakarta gitu. Jadi Jakarta itu kan harum ya di kampung ya. Jakarta tuh anak orang Jakarta. Keren gitu. Keren gitu ya. Ya saya maulah gitu. Pengen ke Jakarta lah gitu, pengen ketemu dia sebenarnya. Jadi tujuannya mau sama dia karena mau ke Jakarta atau memang seneng sama bapaknya? Karena pengen ke Jakarta sih awalnya. Tuh Pak. Pengen lihat Monas berarti. Bukan karena Jadi bukan karena bapak loh Pak. Aduh. Biasanya kan kalau lihat gantengnya kan wanita itu jadi terpesona ya. Iya. Dulu di mata ibu, bapak ganteng Kak? Iya. Kalau menurut saya sih nggak ganteng. Iya. Kayak angka 1 saya 10 angka berapa? Iya. Jangan gitu dong. Nanti bapak dikasih 3 pulang ngomel. Oh kan udah gembala. Oh udah hatinya udah ini ya Pak. Udah pulih ya. Gak ada tipe lah Pak kalau seperti dia. Karena dulu saya sih sempat pacaran dulu juga sama angkatan laut gitu kan. Kan keren-keren tuh angkatan laut ya. Tegap ya badannya. Itu karena orang Jakarta saya dengar orang Jakarta gitu. Lebih keren lagi ya jadi. Tapi mamanya datang sama saya ditawarin, kamu mau nggak tinggal di rumah saya? Lebih mau lagi saya gitu. Jadi awal pertemuannya di situ. Iya. Tapi ya memang waktu saya nyampe di rumah dia pun dia kan sekolah kita nggak ketemu kami. Oh gitu. Iya, datang saya lagi sekolah kitab tahun 95 Agustus. Oh tapi waktu ibu datang Bapak udah komunikasi, mulai ada pendekatan? Enggak sih, enggak. Belum ada? Enggak ada. Saya malah pengen nikah sama orang Jambi dulu. Sama orang Jambi? Iya, karena mertua saya bilang, ya udah kamu nikah sama ponakan saya gitu. Orang Jambi itu yang angkatan laut? Enggak. Lain lagi? Saudaranya dia. Oh, baik banget Bu. Angkatan orang laut Jakarta. ini. Wah laku ya dulu kembang desa jangan-jangan ya. Kuta Barat. Oh. Iya gitu, jadinya saya datang ya dia nggak ada gitu. Karena dulu ya udah kau nikah aja sama ponakan saya gitu sama mertua saya dulu. Jadi waktu saya bilang karena sakitnya hidup di Jakarta juga, ya udahlah pelarian aja gitu, ya udah mau gitu. Karena udah tua juga, bayangin aja 20 tahun bedanya. Saya 15 tahun ya itu udah sarjana hukum gitu. Oh beda 20 tahun? Iya, tapi karena mau lari dari tempat itu karena capeknya hidup gitu loh. Emang menderita di sana? Iya, karena diapain orang ini kan pengusaha orang ini Pak. Oh dulu udah pengusaha bapaknya? Iya, bapaknya pengusaha. Terus pendeta tapi pengusaha gitu. Catering. Capek hidup di situ gitu, capek. Oh ya? Pengen pengen lari aja gitu, tapi karena ada dibilang kamu mau dinikahin ya udah mau gitu. Oh, jadi ibu mau keluar dari kesusahan ibu dengan pernikahan. Tapi Tuhan nggak izinkan itu masalahnya. Karena ada Markus gitu kan. Oke. Terus Bapak kan sekolah. Nah kapan mulai ada pendekatan Bapak sama Ibu? Tahun 98. Oh setelah tinggal di rumah? Iya, kan saya kan datang tahun 95 ya ke rumah 3 dia. 3 tahun setelah itu ya? Iya. Terus pas kerusuhan dong ya? Iya. Iya itu pas kerusuhan ya. Iya, oke. Nah terus kalau waktu dulu ibu merasa susahnya kenapa sih waktu di desa ya? Desa apa tuh Bu? Di desa saya gitu. Iya. Di desa saya itu di pantai gitu. Pantai Cermin. Pantai Cermin. Saya kan 7 bersaudara. Kami masih kecil-kecil kan. Bapak saya itu kerjanya pasang pasang kabel yang di Dari tiang ke rumah, tiang Pak. ke rumah. Sambung listrik. Tukang lah ya, tukang lepasan. Listriknya. Ya jatuhnya di situ ya meninggal juga gitu. Jadi kami ditinggal bapak itu kecil-kecil. Terus nggak punya rumah Bu, nggak punya rumah, kami ditinggal gitu, nggak punya apa-apa. Jadi kami rumah itu hanya nempel di rumah saudara sama di rumah saudara, di gangnya itu kita bikin hanya atap aja gitu kan. Lantai tanah. Jadi rumahnya di antara gang? Iya. Emang boleh jalanan dijadiin Nggak rumah? jalan sih, cuman oke. Jedanya. Ya, jedanya. Saking begitunya ya. Saking miskinnya hidup.
Berarti Pak Markus boleh dibilang jadi pahlawan dong. Iya. Karena saya tahu juga kalau Pak Markus satu kan orang Jakarta terus orang kaya gitu loh. Orang kaya. Jadi saya capek jadi orang miskin gitu. Walaupun belum cinta-cinta 100%, ya udahlah mau aja gitu. Jadi kan orang Yang penting laku dulu lah ya Bu ya. Nanti bawa pikir. Yang penting hidupnya nyaman dulu. nyaman dulu. Iya, itu yang saya pikirin emang awalnya. Nah, mulai kapan Pak Markus itu mulai menyatakan cinta, Pak? 97 ya? 97. Iya, 97. 97. Karena 98 saya ajak di sekolah kitab. Oh. 97. Karena saya mau dinikahin itu ternyata dia nggak terima gitu loh. Dia protes. Karena Cepat-cepat kan balik kami dia. itu belum pacaran sebenarnya. Waktu saya tinggal di rumah dia itu belum pacaran. Yang saya dijodohin sama bapaknya dia itu sama adiknya dia. Jadi pas dia dijodohin saya bilang, jangan Pak, mungkin buat saya aja. Iya, gitu. Takut. Dia ngomong. Ke bapak saya. Iya. Akhirnya udahlah kalian pacaran, udah. Akhirnya sampai akhirnya merasakan cinta sama bapak pas kapan tuh? Pas di sekolah kitab. Tahun 98 sampai 99. Salah 3. Karena karena bersama terus ya. Bersama. Iya. Di rumah bersama. Cinta bersemi di cinta sekolah. bersemi ya. Iya. Iya. Tambah mekar bunganya. Berapa tahun pacaran? 3 tahun. 3 tahun. Kalau 99 langsung nikah. Tamat 99, 97. bulan Mei, bulan 6 langsung married. Ada drama-drama gak Bu dalam perpacaran, putus nyambung, kesal-kesalan, marah-marahan? Bisa ada Bu. Karena kami dulu saya ini ya gimana nggak pede gitu orangnya. Nggak, orang bilang itu di kampung saya dulu saya yang paling cantik perempuan di kampung saya. Itu memang udah diakui waktu ini pulang kampung ya. Dia bilang ini si Sondang ini dulu Langsing. perempuan paling cantik di kampung ini gitu. Jadi kau beruntung lah dapat dia gitu. Jadi tapi karena saya nyampe di rumah dia nggak pede, jadi cemburunya gede gitu loh Bu. Jadi kadang-kadang waktu pacaran dulu saya sayat-sayat tuh badan gitu. Saya potong-potong supaya dia lihat saya itu sayang sama dia gitu. Oh gitu. Widih, Jadi berkorban begitu loh Iya. Pak. makanya saya bilang emang sebenarnya saya yang cinta banget sama kamu, saya bilang begitu. Cuma dia nggak percaya. Saya cinta sama dia kan dia nggak percaya. Iya, saya nggak. Kurang percaya lah. Kok bisa gitu? Jadi salah paham. Yang satu nyayat nggak yakin bapaknya cinta, terus bapaknya pada cinta. Ini gimana sih? Kalau nyayat itu karena dia sering ninggalin saya, Bu. Dia dulu lebih sering sama orang tuanya. Pergi ke Lampung 3 hari gitu. Setelah nikah itu ya? Setelah nikah, baru nikah lah. Dia baru nikah. Tujuannya pergi kenapa? Nggak, saya kan Ambil driver. usaha. Dia Saya kan mau setir, mau mobil. mobil truk gitu. Usaha lah, kerja Buat lah catering ya, juga sibuk kan, kerja. Ya Iya, namanya pendeta, bisnismen Bu. Nggak jadi pendeta Oh, langsung. langsung ya. Iya. Saya Bu, pendeta bisnismen lama, emang sibuk 2003. Bu. Iya, makanya. Kan banyak duitnya Bu. Tapi Cuman hati ini nggak terima itu aja. Karena Tapi tinggal di rumah memang orang tua. gimana pun memang begitu, wanita mau banyak uang tapi kalau kesepian ya Iya, bisa. itu. Karena Pak Markus ini dulu lebih sayang sama mamanya daripada saya gitu. Tuh Pak. Apakah betul Pak demikian? Iyalah, saya Betul sayang ya, sama mama saya. sayang ya. Tapi lebih sayang kepada ibu daripada istri. Dulu iya. Dulu mungkin ya Iya. gitu ya. Kalau saya sayang Lebih nurut orang tua daripada Iya, istri. nurut sama orang tua. Jadi kita terabaikan. Kan tinggalnya di rumah orang tua saya. Sampai punya anak 2. Oke, masalah klasik ya. Karena memang biasanya pria yang dekat sama mamanya akan menimbulkan kecemburuan kepada istrinya ya, Iya. Pak. Mungkin kalau saya dekat sama istri, mama saya cemburu mungkin juga kali kan. Nggak tahu juga. Serba salah ya. Kalau orang tua biasanya lebih mengasihi sih. Kalau pasangan kan dia merasa setelah suami menikah dengan dia kan udah masuk bagian hidupnya dia. Bukan lagi di dalam kontrol orang tua. Kita tetap harus hormati orang tua kita, tapi yang perlu kita dengar suaranya adalah istri kita dulu. Orang tua sebagai penasehat saja. Tapi keputusan harus dari suami dan istri.
Saat ini, waktu masih dulu kan masih muda Pak. Berarti masih polos ya, belum jadi Belum sadar gembala ya? juga. Dia berumur 19 tahun. 18 tahun. Jadi nikah muda 18 sama 24 kan jauh. Artinya masih anak-anak lah, masih anak-anak ya. Jadi waktu itu Bapak nggak sadar bahwa si ibu cemburu sebenarnya dengan hubungan Iya. Bapak. Artinya saya lebih condong ke orang tua, mau kemana aja saya anterin karena yang bisa bawa mobil saya. Sampai ini ya, sampai ibu merasa terabaikan, berarti kan Iya. absen banget di dalam rumah tangga ya Pak. Absen, mungkin betul absen. Tapi kan I don't know, saya nggak tahu. Kira Cuma foto bapaknya yang tergantung di atas kamar Fotonya tidur ya doang Pak. yang menemani istri ya. Iya. Akhirnya sampai titik mana tuh? Akhirnya mulai Bapak ada perubahan, effortnya ibu juga gimana akhirnya? setelah ngontrak tahun 2003 saya ingat. Berarti Pisah dari orang tua ya? Iya, ngontrak ke tempat pelayanan sekarang ini. Kenapa milih keluar Pak dari? Iya, apa yang membuat akhirnya ya udah gue keluar dari rumah orang tua gitu ya Pak? Ya? Iya mungkin karena namanya tinggal di rumah orang tua kan. Iya mungkin Nggak mandiri. Iya nggak mandiri. Itu abang saya juga bilang kau nggak bagus di sini ngontrak aja. Karena itu ya terus cekcok di situ ya. Akhirnya kami ngontrak 2003 bulan Juli dengan anak 2. Anak udah 2 ya. Dan baru buka pelayanan. Baru mulai khotbah. 2003 lah itu ya awal mulai ya. Apa yang membuat Bapak tiba 2003 Bapak menetapkan untuk memulai pelayanan? Iya kan selama ini saya udah kelas 1, kelas 2 sekolah kitab. Tapi lebih fokus cari duit sebenarnya. Pada 2003, kita pelayanan dah. Karena udah sama-sama sekolah kitab juga. Jadi suami istri sepakat membuka pelayanan ya. Nah itu waktu pelayanan bareng itu istri ibu mendukung langsung atau gimana tuh? Karena saya sebelum menikah pun saya sudah pelayanan di situ gitu. Jadi saya pasti mendukung. Memang yang ngajak-ngajak saya pindah dari rumah saya, Bu. Dia mah nggak mau ninggalin mamanya. Saya bilang, ya udah kamu nikah sama mamamu. Dia bilang jangan sama saya gitu. Emang waktu keluar dari rumah emang meribut, Bu. Iya. Jadi mertua saya bilang, ya udah kalau kalian keluar dari rumah jangan minta beras ke sini gitu. Jangan minta beras. Iya. Ya minta uang aja nggak usah. Iya, Nggak boleh main ke rumah itu, nggak boleh datang karena marah. Tadinya kan marah. saya kan sebagai Anak kesayangan. diandalkan, iya. Anak kesayangan Iya, lah. Terus kalau Kesayangan. saya nanti mati, kamu yang jadi pendeta di sini, selalu bilang gitu. Cuma kan nggak bisa juga, Jadi, karena jadi di rumah, jadi ya udahlah Jadi kita ngontrak saya aja. minta pisah. Ya saya bilang ya kalau kamu nggak keluar dari rumah ini saya aja yang keluar. Jadi pelajarannya nggak bagus tinggal di rumah orang tua. Iya, pelajarannya nggak bagus ya tinggal sama orang tua. Jangan. Kalau udah nikah ngontrak. betul. Karena terlalu banyak intervensi. Iya pokoknya kita Tanpa kita sadari. dan waktu pun nggak bisa. Privacy. Iya. Betul. Waktu susah. Iya. Karena orang tamunya satu kan. Iya. Hal sederhana lagi kalau misalnya istri mau masak spesial terus ibunya bilang udah saya yang masak ya, istri juga nggak kebagian melayani suami. Jadi memang rumah tangga ya memang harus kepalai oleh suami dan istri. Dan betul kata Alkitab sudah seorang laki-laki bersatu dengan istrinya meninggalkan Meninggalkan ayah. orang tuanya. Iya harusnya itu. Itu kesalahan saya dulu masa lalu. Iya. Dan orang tua yang walaupun Kristen ya tapi tidak mempraktekkan kebenaran bahwa memang anak kalau udah menikah harus bersatu dengan istri, itu pun belum terlalu dipraktekkan sama orang tua bapak dulu ya. Enggak, mungkin dipraktekkan. Cuma kan abang saya kan udah ngontrak, adik saya udah ada ngontrak. Cuman dia bilang kamu jadi pengganti saya, itu mungkin yang membuat saya ditahan di situ. Oh gitu, karena nggak ada lagi yang bisa ini ya. Tapi kan marah akhirnya waktu pindah. Iya artinya Yang marah itu saya. tetap ayat itu nggak boleh tetap minta dipraktekkan. Nah iya makanya itu ya karena dia nggak setuju keluar gitu. Nggak setuju, maksudnya Markus kamu di sini aja, nih kan luas nih tanah ini, kamu pilih di mana? Jadi kalau kau keluar ya jangan minta beras ke sini terus jangan main ke sini gitu. Karena perkataan marah. Kesal. Iya kan, tapi kan hanya berapa bulan aja itu, nggak mungkin selama. Oh sekarang udah enggak. Waktu itu belum nggak ada berapa bulan, yang penting
disuruh kita jangan ke situ, kita tetap ke situ karena ada cucu gitu kan. Cucunya kan nggak tahu apa-apa, tapi tetap kan ini opung-opung gitu kan. Jadinya cucu itu yang memperdamaikan kita gitu. Kalau dulu awalnya memang ke cucunya bilang ngapain komen sini, kok udah punya rumah di sana gitu. Cucunya kan nggak ngerti. Terus opungnya sekarang akhirnya udah baik. Ya baik. Itu hanya paling Hanya masalah iya. setahun mungkin. Iya setahun doang masalah. Setahun. Ya. Setelah itu kan Kembali. dilihat kita bisa mandiri, bisa hidup, ya aman. Ya dia lihat ternyata Markus bisa cari makan gitu. Jadi buat kebanggaan sendiri gitu. Dikira memang Markus ini nggak bisa apa-apa. Iya, jadi kau di sini aja. Nggak bisa kau bayar kontrakan. Iya. Tapi kan bisa bayar kontrakan. Karena dari kecil ini emang nggak bisa apa-apa gitu. Mungkin selama ini menjadi anak kesayangan, jadi apa-apa jadi dicukupi. dianggapnya nggak bisa apa-apa. Kau nggak bisa makan di luar. Iya, nggak bisa Nanti kau di luar ngontrak. nggak bisa Nggak bisa makan. beli Ya beras. itu karena terlalu sayang orang tua aja membatasi. Dipingit lah. Iya. Oh gitu. Iya, dari 6 bersaudara saya mungkin yang dilihat mungkin kurang. Tapi dibilang, saya ingatnya saya dibilang kamu nanti gantiin saya itu doang. Kau jangan keluar, abangmu boleh keluar, adik bisa keluar. Tapi Ya, kamu menurut saya sih paling disayang Pak. Paling disayang supaya Paling nanti. dilindungin. Iya. Iya memang dari dulu paling disayang. Mungkin juga paling penurut Pak sama orang tua. Jadi orang tua kan nama saya Markus Oloan tua. Saya tanya, Pak ini Oloan artinya apa ini? Oloan itu penurut. Wah, penurut kan. Nah, makanya karena nurut orang tua seneng. Dia dekat gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak, di dalam pernikahan Bapak dengan Ibu, apa sih masa-masa paling sulit yang dihadapi dalam pernikahan Bapak dan Ibu? Waktu menjalaninya setelah kan dengan mertua kan udah seperti itu, tapi akhirnya baikan. Apakah dengan ipar dan hubungan dengan mertua atau dengan penggembalaan Atau Bapak? dengan Pak Markus? Dengan Pak Markus, apa yang rasanya pernah Paling sulit. bikin kesel dan sulit waktu itu badai? Kalau dengan ipar sih enggak ya, sama mertua pun enggak sih. Ya, yang keadaan maksudnya, ekonomi. Hmm. Anak 2 ngontrak. Kami nggak bawa apa-apa gitu kan dari ya dengan kesaksian saya dari kecil memang saya bilang saya capek hidup miskin gitu kan. Karena waktu 7 bersaudara kami, bapak saya meninggal itu kami dibagi-bagi Pak. Ada yang satu di sana karena nggak bisa kasih makan. Iya. Dibagi ke saudara ya. Iya. Di sekolahin gitu, Supaya sekolah. supaya sekolah. Ya akhirnya saya kan hanya tamat SMP Pak. Nggak bisa tamat SMA. Padahal nggak ada yang sekolahin saya. Saya bilang sama mamaku saya orang pintar Pak. Saya bilang gitu. Dulu saya bilang saya pintar. Cuman kadang nggak ada sekolahin. Saya bilang capek saya jadi orang miskin. Saya bilang sama dia, saya minta maaf kalau tujuan hidup saya ini pengen jadi orang kaya. Saya bilang gitu. Iya, saya bilang ya udah nggak apa-apa. Jadi saya memang banyak berubahnya, banyak yang belajar dari Markus gitu, yang diajari saya dulu ini kayak laki Pak, kayak lakinya kayak preman gitu. Saya suka bentak-bentak gitu. Jadi lama saya belajar, diajarin sama Markus gitu. Capek dia ngajarin saya. Saya disuruh berdoa nggak mau saya berdoa. Tapi dia berdoa terus. Berani. Berantem sama laki-laki orang dipukulin. Saya berani. Berani berantem. Jadi waktu saya memang punya anak 2, kembali lagi gitu kemiskinan itu kan. Kayaknya miskin banget hidup gitu ya. Jadi memang kendalanya memang waktu kami baru pindah ngontrak, pelayanan kan baru jemaat, baru 2 keluarga, ya kan? Kita nggak punya usaha. Nggak punya uang. Saya dagang. Saya jual kerupuk, Ya, ngojek. gitu. Jadi Kayaknya ngojek. dalam hati saya memang kok masalah itu kembali lagi gitu kan. Tapi dibilang enggak, Tuhan punya rencana yang baik. Kau sabarlah. Ya saya jalanin aja hidup lagi. Selama kami ngontrak itu sampai saya lagi hamil diusir.
Ya memang dia bilang itu Tuhan Yesus baik. Gitu. Diusir siapa? Diusir tukang yang punya rumah. Tukang kosnya. Jadi suruh keluar. hanya itulah kendalanya dari awal saya pindah. Kenangan itu kembali lagi jadi sedih gitu loh. Tapi Markus bilang sabar gitu. Kita ini hamba Tuhan. Tapi kan dalam hati berontak juga Bu, karena di dalam hati saya nggak ada jadi hamba Tuhan gitu. Nggak ada cita-cita jadi hamba Tuhan. Tapi kalau dalam hati saya kok jadi gembala begini ya gitu. Ternyata ya di dalam kesabaran Markus ngajarin saya ya. Ya tadi seperti yang dibilang mengalah demi cinta. mungkin itu juga kali. Dia banyak mengalah juga. Udah saya bilang, apa yang dia bilang saya nggak pernah mau gitu. Ngelawan aja kerjanya gitu. Kalau dulu saya dikit-dikit ngelawan. Tapi dia nggak pernah marah gitu. Markus nggak pernah marah gitu. Luar biasa. Karena cinta. Cinta mati ya. Luar biasa. Jadi waktu dari awal, sejak kapan tuh Ibu kayaknya udah mulai kayak memberontak gitu sama suami? Ya sejak saya pindah. Karena susah itu. Yang susah Ekonomi. itu ya. Karena ekonomi susah. Air harus beli gerobak air oksigen, antri, Air aja beli, kami nggak buat punya mandi, uang. buat masak. Sampai dulu cincin kawin aja sampai terjual gitu. Nggak punya apa-apa, nggak punya sofa, nggak punya apa. Nggak minta ke orang tua ya. Enggak, saya Karena kan sudah janji Pak, nggak Kita boleh janji, kita beras dari sini. Gengsi dong ya Iya. kan. Jadi waktu udah menikah, waktu saat itu dalam keadaan susah, ada gak perasaan nyesel nih gue milih Markus nih gitu? Ada gak perasaan? Kalau nyesal menikah dengan dia nggak ada. Saya nyesal datang ke Jakarta hanya itu aja. Nyesel datang ke Jakarta. Kalau nggak datang Jakarta kan nggak Gak jadian ketemu sama. Pak Markus. Makanya, kasih Tuhan kan kita tidak tahu ya kapan aja. Ya, itulah jodoh. Istilahnya rencana mau kaya di Jakarta, kenapa Iya. jadi kayak gini gitu Iya, ya? iya. Kalau dipikir-pikir masih enakan kampung gitu waktu itu. Iya, waktu baru-baru datang memang enakan di kampung saya gitu. Walaupun miskin gitu. Saya jadi ingat itu ya, umat Israel ya waktu keluar dari Mesir malah bersungut-sungut ya, ingat makan Ingin roti kembali di lagi Mesir, ke ingin Mesir. kembali lagi. Back lagi ya. Padahal kan ikut Pak Markus justru ternyata ada rencana Tuhan ya. Banyak gitu. susu dan gandum. Jadi dulu baik bersungut-sungut dosa Israel ya Bu. Tapi itu karena belum bertobat mungkin. Iya. Iya. Jadi kita nggak. Walaupun udah sekolah Kalau kitab, sekolah kitab kan dulu saya Hanya tahu pengetahuan doang ya. iya. disuruh aja sekolah kitab. Kalau kau pengen jadi istri saya, kau sekolah kitab. Tapi kan Kamu saya kita bilang gitu. nggak acuh-acuhan. Ya kita ini karena disuruh kok, kita bukannya karena dari hati kita mau sekolah kitab. Saya bilang kalau mau jadi istri saya syaratnya harus sekolah kitab. Minimal tahu pelayanan gitu. Tapi luar biasanya gini, awalnya kan ibunya kan menikah sama Pak Markus kan karena pengen kaya nih, ternyata kan malah susah. Nah tapi tetap setia gitu, luar biasanya kan. Apalagi dulu kan belum bertobat. Maaf ya, iya maaf aja, bisa aja gue sama pria lain lah atau apa kan begitu. Nah itu kenapa akhirnya kok bisa tetap bertahan di dalam kesusahan? Gimana? Ya karena saya lihat dia nggak pernah marah itu. Nah itu rumus buat pria, kunci itu pria. nggak boleh marah. Cuma memang boleh tahu ya Pak ya, memang Bapak punya karakter, sifat itu dari dulu memang bukan orang pemarah atau gimana? Ya, Ya kalau saya mungkin dari dulu sih dari kecil nggak pernah berantem juga saya, nggak pernah berantem waktu kecil kan. Iya. Terus, iya kalau ngeliat istri ya, kalau dia marah saya diem aja. oh kunci kesetiaan istri tuh suami nggak boleh baik ngomel, nggak boleh Didoain. marah-marah. Soalnya kan nggak boleh diganti, Nah, Karena menurut nggak boleh saya nambah. iya. Setia sampai mati. Nah, betul. Kita tinggal bagus-bagusin gimana supaya dia bisa berubah kan. Oh, kalau dimarahin kan malah nanti Iya. kabur ya Pak ya, bener? Iya. Nah, nggak betah, nggak Iya. nyaman nanti kabur ke orang tuanya pulang ya. Luar biasa. Andaikan semua laki punya pengertian kayak Bapak,
kayaknya adem rumah tangga nih. Tapi saya boleh nebak ya, kalau Bapak bisa sabar gitu, berarti kan ada figur teladan, Pak. Mungkin Papa, betul nggak? Bapak orangnya sabar. Iya sabar kalau menurut saya, bapak saya sabar. Ngadepin 6 anak kan, ngadepin tetangga, ngadepin jemaat. Karena menurut saya kadang kita sifat orang tua yang pemarah, itu otomatis anak akan kebawa sifat orang tua. Ya karena papa saya juga dulunya kalau kerja stres, emosi tinggi, tapi cepat reda. Tapi setidaknya itu nempel ke kita. Dan udah melukai dulu kalau udah marahin dan akhirnya itu sifat itu tanpa kita sadari. Bapak saya juga nggak pernah mukul mama saya, nggak pernah. Iya, maka itu ke transfer. Makanya sebagai kepala rumah tangga harus kasih contoh sabar, tidak pemarah. Ya bagus sih kalau background dia. Jadi istilahnya sama orang tua pun nggak pernah ada luka kepahitan dong ya. Ada. Nah ini saya. Nah, gini waktu mama saya sakit, dia suka mandiin, itu membuat kita tambah sayang gitu. Nah, ini pesan berarti buat istri harus kalau mau ambil hati orang suaminya ya harus mengasihi orang tuanya juga. Iya. Demikian juga. Jadi kelemahan dia habis kesapu dengan dia sayang sama mama saya. Mama saya kan sakit Parkinson, stroke, jadi dia nggak bisa 3 tahun. mandi semua di istri saya yang cebokin gitu. Iya, tapi kan Bu Sondang akhirnya bisa melakukan kasih seperti itu kan karena memang dia merasakan kasih Pak Markus dulu. Kan sebagai kepala keluarga inisiatif mengasihi istri. Dan Pak Markus bisa mengasihi istri karena Pak Markus mengasihi Tuhan. Iya betul. Betul ya. Ya itu udah pasti sih. Kalau saya kesel sama dia, ingatnya kebaikannya. Nih, kalau saya kesel kan pasti kan dia bikin kesel saya. Oh ya, setiap orang kan pasti ada kebaikan dan kekurangan. Kebaikannya itu, dulu dia baik sama mama saya. Pak mau nanya nih jujur, Ibu deh, si Pak Markus pernikahan berapa tahun? 26 tahun. 26 tahun. Seingat Ibu 26 tahun itu yang Ibu bilang Pak Markus nggak pernah marah, sama sekali nggak pernah sekalipun. Marah lah, pernah juga masa nggak marah. Pernah marah, tapi nggak marah gimana, cuman marah. Ngomel-ngomel aja Nggak ya. ngomel, nggak pernah ngomel. Hanya kalau bagi kita perempuan, kalau seumpamanya bilang, kau nggak boleh begitu. Nah, buat kita kan itu udah marah kan. Seimut itu. Yang di luar sana mah pria marah udah kayak apa. Cuma jangan begitu. Kalau marah-marah sih nggak. Iya. Karena itu makanya mungkin jemaat, dia kan sebagai RT nih Bu. Makanya jemaat sama warga jadi dekat sama dia. Udah gembala RT lagi ya Pak? Iya, kan itu yang membuat saya jadi cemburu Bu. Jadi orang-orang jemaat itu bilang, gimana ya kalau suami saya kayak dibandingin gitu kan nggak bisa gitu, kita kan jadi cemburu juga kan. Oh, Yang penting dibanding-bandingin nggak cemburu ya. buta kan Bu? Iya, jangan. Kayak cemburu buta juga sih kadang-kadang. Jadi saya nggak kasih kemana-mana, ya kamu boleh kesini, kamu boleh kesini gitu. Oh, jadi jemaatnya tuh merasa Pak Markus ini sosok yang baik, suami yang teladan ya. Saya nanti kan kadang-kadang juga anak muda bilang begitu sama saya. Saya ntar kalau punya suami kayak pendeta Markus gitu, baik sama istrinya gitu. Jadi contoh lah ya. Nah saya mau tanya Bu, selama pernikahan, ya manusia itu pasti gak luput yang namanya dari kesalahan. Pernah gak kira-kira yang teringat Ibu, Pak Markus bikin kesalahan apa yang paling besar? Kesal dia tidak menghargai saya jadi ibu gembala. Karena ada seorang ibu mau curhat sama dia, konseling maksudnya kan. Konseling. Jadi waktu saya angkat teleponnya, katanya dia mau ngomong sama Bapak Gembala, kan kita agak gimana gitu, marah juga kan. Saya bilang sama dia, seharusnya kalau ada ibu-ibu mau konseling bilang ada istri saya. Jangan bilang, oh iya kamu yang konselingin, emangnya kamu mau nemenin dia gitu. Jadi sampai segitunya jemaat gitu pengen ngobrol sama gembala gitu. Sampai dibilang, Pak tolong ke rumah saya tapi jangan bawa istri gitu. Oh iya. Oh macet. Kok itu maksud aneh banget ada. Iya. Jadi kita kan mikir ada maksud apa ini? Iya, itu maksud saya. Ibu bisa tahu sampai itu Ibu dengar sendiri atau Ibu lihat chat? Karena kan ditelepon Pak. Di telepon. Wah itu udah menjurus-jurus. Maaf ya kalau yang denger itu lagi.
Iya. Tapi sering Bu kejadian Hanya seperti itu ini. aja. Hanya memang di masalah itu, makanya saya memang ya saya marah gitu. Saya bilang, kau nggak menghargai saya jadi ibu gembala. Saya bilang. Tapi kan saya nggak pergi maksudnya. Nggak pergi juga. Tapi Cuma kan kasih sudah tahu. berantem di rumah. Berantem. Udah ribut. Jadi Pak kalau nggak dimarahin kayaknya Bapak mau pergi aja nggak Pak. tahu tuh. Nah, Saking karena baiknya Bapak. Kalau ngajak istri, kata bapak saya kalau kemana-mana berdua, kalau boleh sendiri. Oh gitu. Iya. Prinsipnya gitu ya Pak dari dulu. Bapak saya itu Oh. ajarin kalau kemana-mana harus berdua, Berdua ya. Ah, luar nggak biasa boleh nih. sendiri. Itu bagus Luar pengajaran biasa, luar biasa. prinsip tapi kalau pergi berduaan, tapi kan kadang-kadang dia juga Tapi teleponan sendiri meladeni ya? jemaat yang Iya, berkonflik. kalau telepon kan by phone. Kan? Iya. Apa yang mau dibilang, apa di ini, saya bilang kamu nggak boleh begitu. Saya bilang kalau memang di konseling kita harus berdua, kita denger gitu ya. Iya, berdua Pak dengernya Pak, jangan Iya, sendiri itu masuk Pak. konseling. Itu dia ngomong. Makanya bertobat sekarang. Sekarang semua berdua atau ibu gembala. Kalau wanita ke wanita. Asik. Bagus tuh. Kita juga lakukan seperti itu. Iya, iya. Iya, iya. Terlalu ramah Pak Markus, Pak Edi. Jadi kan Berarti banyak. kadang-kadang kalau kita pergi, ada anak gadis langsung minta telepon, nomornya dong. Ntar ketemu ibu-ibu, nomornya dong. Jadi semuanya dia kan, dia yang dihubungi dia. Jadi kita apa? Gitu. Jadi sekarang nggak mau lagi dia. Kalau ada perempuan ya udah itu nomormu minta gitu. Iya. Udah bisa tegas ya Pak. Udah bisa. Kan belajar, iya, ngenakan. Nggak enak. Pak, aku mau ngomong. Kadang kita pria nggak enakan. Tapi itu kan sebenarnya bisa jadi jebakan Iya, iblis buat kita jatuh salah paham atau mungkin yang paling parah jatuh dalam dosa perselingkuhan. Iya. Enggak, lagian juga pria itu kan sifatnya kalau misalnya dibutuhkan wanita, dielulukan kan ada suatu pride tersendiri pria. Iya. Kayak seneng gitu Pak. Merasa dihormati, Kayak dihormati, ya kan? dibutuhkan, Diangkat, disukai. ya kan? Padahal kalau kita mungkin kan pikiran saya nggak ada masalah ya, pikiran mungkin. Pikiran memang nggak ada masalah, cuma lawan dia. kadang bisa aja tanpa sadar itu kita lagi berjalan ke arah yang salah. Nah itu. Contohnya kalau orang yang awalnya tidak punya niat selingkuh sih, tapi karena kebanyakan ngobrol, intensitas lama-lama kan timbul ada care, mulai ada perhatian. Lawan jenis itu nanggapinnya beda lagi, mulai naruh hati. Nah itu yang namanya jadi buka celah. Makanya kami sering komunikasi. Kira-kira saya jangannya di mana, apa yang kamu inginkan gitu kan, supaya saya ikut jalan itu. Iya. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh kan ngeri juga. Ya jatuh ya harus ditopang lagi sama pasangan untuk angkat. Ya, jadi luar biasanya kan Pak Markus kan mau dengar-dengaran sama istri ya Pak ya. Iya mau. Jadi Apa pendapatnya kita terima gitu. oh dari awal ya kalau udah ada Nggak, setiap ada masalah, saya dengar kira-kira solusinya apa nih. Kan bukan salah saya kalau terima telepon. Kalau Pak Pendeta, ini saya lagi ada masalah. Iya. Datangnya Jadi Jangan itu ajak kan nggak istri. mungkin datang ya Pak Pendeta, tolong dong. Tapi jangan ajak istri. Tapi kan dia bilang saya kasih tahu gimana ini. Janganlah jam berapa. Jadi kalau terima telepon kan nggak salah. Tapi aku tanya solusinya bagaimana? Kalau solusinya kalau dia udah istri, saya yang nanganin semua perempuan ya udah. iya. Nurut kan, aman. Banyak kan kalau yang kasus kan ada yang kasus gini mah diem-diem aja sama istri ya. Nah itu bahaya. Itu bahaya, itu bukan celah. Iya. Nah sekarang saya balik ke Pak Markus nih. Selama pernikahan, kira-kira ada nggak kesalahan ibu sama mungkin bentak-bentak paling dengan nada suara tinggi, pernah nggak atau gimana? Iya, sering dia galakan dia saya bilang. Terus kalau nada tinggi, Iya, sering nada tinggi. Cuma kan pikiran saya gini ya. Saya kan SMA, sekolah Alkitab, pendidikan. Istriku kan SMP. ya SMP. Kan? Jadi kita oh iya, aman. Jadi jangan nggak tahu ini kan. Oh, iya. Mengerti gitu ya. Pelan-pelan diajarin, pelan-pelan. Cara bicara, cara komunikasi. terus kalau biasanya nada tinggi, respon Bapak gimana? Diem kan tadi. Diam. Nggak mau berantem saya. Kan rugi. Ntar malam dikunciin. Nggak repot kita. Suruh tidur ruang tamu lagi. Makanya anak saya banyak 6. Yang lebih gawat lagi pas berantem tiba-tiba ada wanita yang telepon, jangan bawa istri.
Hancur Pak itu HP-nya pada saat itu. Iya. Oh iya, my Hancur. God. HP-nya hancur. Padahal kan Saya Bapak lempar. belum apa-apa. Iya. Gimana kalau Bapak apa-apa loh Pak? Waduh. Orang yang dilempar. Orangnya dilempar. Waduh. Jangan main-main nih. Tapi kan sekarang saya bijak kalau konseling nggak mau. Kalau berdua suami istri. Kalau di jemaat yang masalah kita datang berdua. Saya nggak mau datang sendiri. Saya bilang kami harus sama berdua. Iya, bagus. Tanganin berdua. Sampai sekarang ya Pak? Iya. Iya, sampai sekarang. Memang idealnya begitu sih. Ya. Ya, memang sabar itu sifat sih. Orang yang dulunya memang pemarah dijadikan sabar itu memang sebuah proses. Dulu saya juga orang yang temperamen, suruh sabar ya sebuah proses. Itu tidak semudah balikin tangan sih. Ya. Satu hal yang saya mau nanya tuh waktu Bapak dimarah-marahin istri, ada gak sih perasaan Bapak sebagai pria itu tuh kayak gengsi gue jatuh nih harga diri gue, akhirnya kan yang seperti dilakukan pria lain kan akhirnya membalas marah, tapi waktu itu Bapak enggak gitu, maksudnya kan kemana tuh rasa gengsi pria, ego prianya itu loh Pak? Itu kan luar biasa Pak, bisa meredam hal perasaan itu. Cuma solusinya paling saya nangisnya berdoa di doa ya. Tapi nangis. Bapak nggak merasa gila ke laki-lakian gue disentuh nih, gue balas nih. Enggak, saya enggak. Luar biasa ya. Jadi Bapak nangis. Iya kalau berdoa nangis, maksudnya Karena ingat Tuhan nggak, ini masalah ini solusinya gimana gitu kan? Kok istri galak. Iya, soalnya kan pria biasanya kalau digituin kan temper ya, jadi akhirnya saut-sautan. Tapi kalau dalam apapun kondisinya, kalau misal udah konflik ya, biasanya yang sering minta maaf itu ibu atau bapak? Contohnya itu. Dia. Saya selesaikan dengan minta maaf. Kan prinsip saya gini, walaupun kita benar, nggak ada salahnya kita minta maaf supaya damai. Amin. Ah, iya. Dia yang sering minta maaf. Maaf lah kalau gua salah. Kan pikiran dia saya salah. Pikiran saya nggak salah. Berarti sekalipun bapak itu sebenarnya tahu bapak tidak salah, bapak tetap minta maaf. Terus orang yang diminta maaf merasa dia tetap benar. Tapi kalau Kita kasih tahu lagi Pak. Setelah itu, Oh setelah itu dikasih tahu. kamu harus begini-gini, yang salah gitu. Jadi kita harus. Tapi kan kamu edukasi udah juga. ngaku salah. Iya, saya salah. Tapi kan saya kasih tahu, sebetulnya saya benar. Cuma saya harus edukasi. Daripada kita berantem. Malu sendiri Pak kalau yang benar itu minta maaf. Saya juga pernah dulu kayaknya ingat. Nggak ngomongan pernah juga, mungkin 1 hari atau 2 hari. Pernah? Pernah ya. Pernah. Tapi saya nggak mau. saya minta maaf. Saya nggak mau. Dia kalau ngomong-ngomong, saya diam, saya minta maaf lah. Tapi dia ngomong aja terus nggak mau. Iya. Kasih hadiah, apa sampai luluh hatinya. apa yang biasanya membuat ibu jadi luluh sama Bapak? Saya ingat kebaikan Tuhan aja sih. Saya ingat Tuhan gitu. Iya ya. Sayanya bodoh sekali saya gitu. Padahal kata Tuhan kan kesusahan sehari cukup untuk sehari gitu. Jangan sampai matahari terbenam karena amarahmu gitu kan. Itu aja sih saya ingat. Oh iya ya. Ya udahlah Tuhan mulai hari ini ya begitu. Jadi saya nggak pernah lagi begitu ya marah. Selesaikan udah. Iya. Saling mengampuni berarti ya. Saling memaafkan. Berarti kan mulai ingat ke Tuhan. Nah, yang awal-awalnya ibu memberontak itu gimana tuh turning point-nya? Ya itu tadi saya merasa benar. Iya, sampai akhirnya ibu merasa sadar, aku mau patuh sama Pak Markus karena dia kan kata ibu nggak pernah marah-marah, selalu baik. Saya yang marah. Nah, tapi akhirnya ibu berubah menjadi akhirnya ke Tuhan tuh pada saat kapan? Setelah 15 tahun pernikahan. Panjang juga Iya, dia. kita nggak gampang. Setelah 15 tahun baru tambah cocok. Ya artinya pernikahan itu gak langsung bisa 15 sempurna. tahun. Iya. Pasti semua proses. Biasanya kan wanita yang menderita ya. Ini kayaknya bapaknya yang menderita ya. Oh tergantung dibalikin lagi. Bapak merasa menderita lah. Enggak menderita. Happy. Happy. Iya, jadi 15 tahun pertama itu pernikahan
Kan dimarah-marahin saling galak mencocokkan. itu kan. Iya. Ya kalau memang dilihat dari sisi depan, emang dia yang menderita. Iya. Karena tapi kita egonya saya merasa saya yang paling menderita gitu. Padahal nggak menderita. Sebenarnya dia yang menderita. Saya kan asal ngomong aja gitu. Iya, iya itu yang Gue padahal kan udah S1 kan kita. iya 15 tahun Pak digoblin. Nah itu. Ya kadang Tapi saya kalau dikatain gue paling nggak terima itu. Nah itu makanya. Iya. Iya, jadi kita suami harus sabar. Iya. Karena janji nikah itu kan ke Tuhan, bukan ke pendeta. Pendeta saya yang menikahin saya udah meninggal. Yang menikahkan kami udah meninggal pendetanya. Jadi itu tapi janji bukan ke pendeta, ke Tuhan. Setia, ya hidup rukun. Ya kan kita yang menciptakan. Jadi kalau dia lagi marah, walaupun dia salah, kalau menurut saya dia salah, terus saya tenang aja, minta maaf lah. tapi sekalipun misalnya ibu udah katain bapak tetap tenang gitu. Iya, tenang. Kesel juga dalam hati. Atau senyum-senyum Pak? Enggak, kesel dalam hati Pak. Tapi kan kita ngadepin, udahlah. Mungkin lagi emosi, mungkin lagi nggak punya duit, mungkin kan gitu kan. Oh mungkin lagi nggak ada duit, begitulah. Ibu-ibu kalau nggak ada duit kan. Jadi gitu cara ngilanginnya. Akhirnya kan saya nggak berantem, nggak konflik. Iya. Sekarang Ibu merasa gak, wah gue punya suami kayak gini, gue beruntung nih. Nah, iya. Setelah 26 tahun. Setelah 26? Iyalah. Ya makanya sebetulnya Selama orang ini yang brutu mulu ya. Iya, 5 tahun belakangan ini aja kami begini. Kalau ada masalah jadinya cerita berdua gitu. Jadi gini, tadi kau ngomong begini saya nggak senang ya, gitu. Ya saya juga nggak senang kalau lu ngomong begini. Gitu. Mulai ada Kau nggak pernah kayak seperti tadi dibilang Pak Edi kan, di balik kesuksesan suami ada istri. Itu yang nggak pernah diakuin gitu. Orang mah bikin kayak bangga saya sedikit di depan jemaat gitu kan. Nanti kalau setiap saya naik mimbar pasti saya bilang kalau saya Pak, ada di sini makanya- karena istri. Ya Pak, makanya banyak muji Ibu. iya. Tapi setiap orang punya kelebihan kekurangan. sih. Iya, lupa ya. Lupa ada istri. Dulu kalau ada tamu sampai jemaat marah nih sama dia. Lupa memperkenalkan istrinya. Itu kekurangan dia dari dulu. Iya, karena dia ditegur sama jemaat. Mana istrinya? Baru. Nah Pak, nggak boleh begitu. Kalau ada tamu khotbah, kenalin istrinya. Gitu. Mungkin terlalu sayang ya, disimpan kali. Antara itu, Lupa. Bapak merasa belum menikah nih kayaknya nih. Merasa masih Nah iya dulu begitu. berjaka aja. Kalau sekarang mau di mana-mana istrinya dulu. Ini istri saya. Akhirnya ya Pak setelah 26 tahun. 26 tahun. Aduh kemana aja Pak dari tadi. Berasa single person nih. Aduh, jadi kesel juga ya Pak, Ibu digituin kayak nggak dianggap ya. Iya. Cuman karena waktu itu memang saya nggak perlu kenal sama tamu gitu. Karena itu karena minder Bu. Sama dulu kenal sama ibu aja saya minder gitu. Nggak berani ngomong. Iya, saya nggak pernah berani ngomong kalau dia nggak ajarin. Nah itu. Maksudnya kalau dulu ketemu kita teman-teman ketemu saya. saya ingat kita pertama ketemu di Perengki Subak kan. Iya Ibu diam gitu. Dia orangnya aja pendiam, dia suruh iya. itu ibu Ana sana kamu ngobrol gitu. Kalau nggak digituin saya nggak mau ngobrol. Jadi ya memang Akhirnya setelah walaupun nggak dikenalin dulu saya nggak ada masalah sebenarnya. Masalahnya tamunya cari istrinya gitu. Istrinya yang mana Pak Markus? Itu didengar sama jemaat gitu. Jadinya jemaat marah sama dia. Nggak boleh begitu Pak. Harusnya istrinya dikenalin gitu. Ya ibunya salah juga sih, minderan, nggak mau. Tapi kalau wanita yang sering dipuji, biasa menimbulkan rasa percaya diri Itu kekurangan wanita itu sendiri. Kayak saya muji istri, Iya. kita muji Nyantai aja sih Bapak. istri saya hebat. Kayak kemarin saya waktu ngisi itu saya bilang saya bisa bersyukur saya punya istri yang cinta Tuhan juga. Sama-sama kita baru bisa ada hari ini. Tapi setiap orang ada plus minus sih. Setiap orang pasti ada plus minus. Betul. Bapaknya emosi. Ada aku seperti saya di romantis sama istri. Saya Paling kekurangannya banyak coba ya. mungkin kurang Emosionalnya agak tinggi kurang. Iya. Tapi kalau Aku juga sih. perhatian saya bisa. Ya semua orang punya plus minus sih.
ada kelemahan kita. Kita sayang belajar sih ya. Yang penting mau belajar. Betul. Jangan udah tahu bisnis nggak mau belajar kan. Cuma satu hal yang sama saya dengan Bapak, mau benar salah kita harus selalu minta maaf. Iya. Jangan dikunciin. Iya. Nah, terus akhirnya ekonomi Ibu mulai akhirnya berangsur-angsur pulih Iya, tuh. setelah rukun, akrab. Iya. Naiklah berkat itu kan ada. Nah, itu tuh. Berkat itu turun buat Pak Sutri yang rukun, akur, harmonis. Iya, betul. Wow, luar biasa. Kalau ribut mungkin kita masih susah ya. Tapi kita, puji Tuhan lah, nggak terlalu susah-susah amat sekarang. Nggak terlalu susah-susah amat. Iya, artinya walaupun susah nggak seperti zaman dulu kan. Ada progres ya. Ada aja ya istilahnya. Ya udah Pak. lewatin lah ya. Kalau suruh ulang lagi balik kayak dulu mau. Udah mau. Janganlah. Akurnya itu ya sejak apa tuh yang itu membuat akhirnya mulai akurnya itu Setelah banyak belajar firman, melakukan firman. kan belajar firman dari dulu udah sekolah Alkitab. Cuma mulai mau Oke. Kan ikut. Rendah hati loh Bapak gembala tapi mau ikut camp sana camp sini tuh hati yang rendah hati itu. Kami dulu 15 tahun yang lalu ikut camp itu Pak Sutri. Pak Sutri ya. Saya belajar Father School, banyak saya belajar. Makanya nanti kita juga akan kasih tahu semua audiens penonton bahwa kita juga akan bikin seminar khusus suami istri tanggal 25 Oktober. Iya. Jadi memang ya emang pengajaran itu penting. Penting. Kalau misalnya kalau maksudnya kadang-kadang kan jemaat tuh nggak ngerti ngapain sih ikut camp gitu kan. Kadang-kadang malah disuruh nginep, kadang-kadang dulu dari pagi sampai sore. Orang kan males Pak. Tapi justru kita banyak melihat orang kan sebenarnya dipulihkan di situ ya Pak. Mau camp apapun dari gereja apapun, pokoknya namanya camp pengupasan dari pagi sampai sore firman. Itu kan saya lihat kayak Bapak Ibu juga ternyata dipulihkan juga mulai dari situ ya Pak ya Bu. Setelah dia ikut banyak-banyak belajar, saya belajar juga. Soalnya kan kalau misalnya khotbah doang atau komsel doang itu kan memang bagus, tapi itu kan cuma permukaan aja ya Pak ya. Tapi kalau nggak sampai dalam kan, akhirnya masalahnya gitu-gitu aja kan Pak. Tapi ini menjawab nih bahwa sebagai kita pasangan Kristen atau individu Kristen lah untuk lebih lagi taat sama firman Tuhan tuh kita mau belajar. Kasih waktu. Kasih waktu untuk bagaimana membangun rumah tangga. Kadang-kadang orang ini cari uang terus. Padahal ada masalah di dalam rumah tangga. Dicuekin. Dia nggak bisa jalan keluar. Cari uang, tapi dia kagak mau kasih waktu untuk belajar firman bagaimana sih untuk mengatasi rumah tangga. Harusnya kita udahlah saya korbankan uang itu, udah saya kasih waktu untuk belajar bagaimana membangun rumah tangga. Karena membangun rumah tangga kan nggak pernah tamat. Iya betul. Nggak bisa tamat dan harus mau belajar. Belajarnya sama siapa? Tergantung gurunya. Kalau gurunya salah, babak belur lah. Betul. Ya, pertama dia harus renungkan firman dulu. Kedua ya boleh penambah firman Tuhan, khotbah, seminar itu kan menambah. Ketiga yang paling penting ada praktek. Hidupi apa yang dibaca, apa yang didapat. Hai suami, kasihilah istrimu bagaimanapun juga. Katanya gitu, ada ayat itu. Efesus 5, 24 sama 33 kan. Hai istri, duduk sama suami. Jadi kalau itu dilakukan aman itu. Cuma kan kalau cuma di khotbah singkat nggak bagus, tapi kalau ikut camp atau retreat lebih dalam Lebih dalam lagi di detail ya Pak ya. Jadi kita tahu permasalahan kita sampai ke akar-akarnya kan Pak maksudnya kan. Sampai suami bisa mengasihi istri. Iya. Jadi sebenarnya kalau aku bilang mah gereja itu perlu banget yang seminar, camp gitu. Justru yang orang tuh kadang-kadang menganggap remeh sebenarnya. Padahal itu yang bagus. Kenapa orang ya kayak tadi Bapak bilang, ngejarnya uang, tapi kalau disuruh camp kadang-kadang hari Sabtu nggak mau. Sibuk nih, sibuk. Kalau rumah tangga hancur-hancuran. Rumah tangga hancur. Nggak bisa mengasihi istri. Betul. Dulu mungkin dulu waktu langsing bisa lah, tapi kalau udah langsung bagaimana kan? Iya. Nah, itu kan perlu firman untuk meneguhkan bagaimanapun juga. Setia ya. Iya. Kasih ya. Betul. Jadi ini kayak begini tuh sebagai juga
insight bahwa gereja itu butuh banyak untuk mengadakan camp-camp gitu. Butuh. Makanya itu lebih arahnya bukan hanya pribadi. khotbah aja Pak, tapi pemuritan Pak. Iya, karena kalau di dalam camp itu kan ada pemuritan, ada yang mendoakan, ada fasilitator, ada kita bisa sharing. Nah itulah keluar unek-uneknya, disitulah dibantu permasalahannya ya Pak. Kalau cuma datang doang dengar khotbah 2 jam abis itu pulang, masalah tetap ada. Terus dia bingung mau ngomong kemana, kan begitu kan Pak? Iya. Artinya dia mengampuni istri hanya di mulut, tapi hatinya belum bisa mengampuni. Itu kan butuh mentor. Saya bisa mengampuni ini kan sampai ke dalam kan susah itu. Kadang orang suami bisa, oke, aku maafin, nggak bisa juga, cuma di mulut. Tapi di hati bagaimana? Nah untuk sampai ke dalam hati itu harus benar-benar kita digodok, dididik lah untuk dengan firman. Iya, betul. Mau belajar merendahkan hati. Iya, betul. Nah, terus kalau tadi pertama ya butuhnya memang camp-camp ya di gereja itu untuk pemuritan, khotbah aja kan nggak cukup, dan kedua juga komsel juga nggak cukup menurut aku, karena komsel itu kan biasanya kan ketua komselnya kan nggak mungkin ngurusin semua masalah jemaat satu persatu, tapi kalau di dalam camp itu kan dibagi, ada fasilitator, ada teman-teman rohani yang bisa mendukung. Jadi itu sih. Cuma kan ada masalah jemaat mungkin kurang mau kasih waktu, Bu. Iya, betul. Korban waktu. Kalau di dalam pelayanan camp kan memang mereka udah khusus untuk mau melayani, mendengar curhat-curhatnya. 3 hari kita nginap. Betul, disitulah. Mentoring juga penting. Betul, mentoring disitulah ada merasa caring satu sama lain, di situ pulih ya Pak, luar biasa. Ini betul nih, buat gereja-gereja boleh banyak diadakan camp-camp. Ya itu. Karena ternyata di dalam rumah tangga masih banyak yang bermasalah. Iya. Karena sekarang kan masalahnya orang kan merasa sibuk, walaupun campnya hari Sabtu misalnya, sibuk. Ya itulah kendalanya. Nah ini sebenarnya kalau gereja Tuhan boleh menjadikan ini wacana sih kalau mau pulih Pak. Untuk bangun jemaat, karena jemaat itu kan perlu dibangun. Kalau jemaat yang kuat itu dasarnya dari rumah tangga yang pulih. Kalau tidak pulih, jemaat itu memang ada nongol, tapi jemaat yang tidak berdampak. Dan masalahnya pendeta itu, gembala itu pemimpin, leader, contoh, teladan. Gembalanya dulu. Kalau beliau kacau kan repot juga. Betul. Beliau nggak mau belajar, beliau nggak mau merendahkan hati, nggak mau memperbaiki rumah tangganya. Bagaimana dengan jemaat yang di bawah kan? Iya betul. Jadi ya buat teman-teman di mana aja berada, ayo belajar firman. Nanti bukan jadi batu penjuru, jadi batu sandungan. Iya betul. Padahal dia kan sebagai teladan menunjukkan jalan ke arah Tuhan kan, tapi karena dirinya tidak menjadi sampel, pada dia statusnya adalah gembala, akhirnya dia tidak bisa menjadi berkat. Iya. Bahkan rumah tangganya nggak bisa jadi berkat. Kenapa? Di dalam rumah tangganya orang seisi rumahnya kecewa dengan dia. Nah, kalau sekarang Ibu setelah 15 tahunan bergumul gitu, akhirnya belakangan ini sudah mulai harmonis. Apa tuh kiat-kiatnya sekarang menjalin rumah tangga bersama Bapak? Dari Ibu dulu, nanti baru Bapak. Untuk kedepannya terus harmonis begini. Ya harus selalu berdua, bersama, selalu bersama gitu. Jadi makan juga bersama gitu. Tidur. Jadi, ngasih makan ayam pun harus bersama gitu. Nah itu samping hal kecil kan. Hal kecil. Kami itu di rumah. Bahkan saya waktu pernah WA Ibu lagi ngapain, lagi ngopi berdua ya sama Bapak ya, tiap pagi katanya ya. Bagus tuh. Itu kami di rumah bisa nggak nyuci piring sehari, yang penting kita berdua, gitu. Maksudnya itu bisa nanti next. Nanti kan masih jangan itu yang ngatur kita. Kalau kita lagi ngobrol, jangan lagi sambil nyuci piring, kan nggak bisa kan gitu. Jadi yaudah taruh dulu itu, kita sini ngopi dulu gitu. Waktu kebersamaan ya prioritas. Jadi memang tetangga-tetangga pun lihat di situ, kapannya saya seperti mereka gitu, seperti kalian bisa kayak ngopi perangko dengan ya, suami Bu, ya? gitu. Lengket banget kayak perangko ya sekarang ya. Iya. Kemana-mana emang kalau saya maaf ke toilet juga bersama. hanya itu yang satu itu enggak. Jadi harus bersama. Jadi makanya kalau memang ya. Maksudnya disitu ngobrol lah, nanti komunikasi. Ya bagus itu, membangun kesatuan hati. Iya. Nanti kalau ngopi pagi itu kan apa yang kita harus kerjain, kemana kita harus misi, gitu itu aja. Tapi bagaimana kalau Pak Sutri yang dibilang
gue malas bersama dia, makin banyak sama dia malah gue berantem terus tuh. Iya kan? Kalau jemaat memang bilang gitu. Iya. Kami hanya 5 menit doang bisa Berantem ya, berdua. bertengkar ya. Bentar lagi udah ribut katanya. Saya bilang emang harus saling menerima omongan, walaupun seumpamanya omongannya agak negatif, kita harus terima. Diam dulu, jangan menjawab. Maksud saya, kita memang seorang ibu-ibu ini cerewet ya. Suami belum selesai ngomong, kita gitu kan. Saya bilang memang jangan begitu. Kalau ngopi berdua udah diam aja dulu gitu, duduk. Nanti kita bikin ini ya, bikin walaupun memang seumpamanya gimana ya, kalau kita mau jalan-jalan ke Israel, walaupun nggak ke Canda, yang penting diomongin. Saya bilang begitu. Pokoknya ngomong ngalor ngidul dulu, yang penting ngobrol gitu ya. Iya, penguasaan diri saya bilang. Kalau sama-sama istri jemaat saya bilang penguasaan diri. Memang karena dulu kita kan sudah alami gitu kan. Kalau suami kau nggak boleh begitu, kan langsung marah kita ya. Padahal cuman itu dulu kan. Ternyata bukan marah itu, cuman hanya dibilang begitu, tapi menurut kita udah marah. Ya. Cara menegurnya maksudnya, cara menegurnya harus. Saya bilang. Ada trik. Makanya saya tanamkan sama istri-istri jemaat di rumah ya begitu. Walaupun suamimu pulang marah-marah, tetap kopinya harus disediakan. Nah gitu. Nah kan banyak yang ini kan gembala gitu. Semualah yang selingkuh, yang mengambil nggak ngasih uang. Ya masalah jemaat kan. Yang penting kan kita tanamkan sama istri. Yang penting kau layani dengan baik. Ya. Biasanya kalau istri udah kecewa nggak mau ngurus rumah tangga, tinggalin begitu. Makanya ada kesaksian, iya kalau saya nggak dengar ibu gembala, suami saya jadi nggak baik, gitu. Berarti melakukan bagiannya masing-masing. Masing-masing. Iya betul. Kalau malah diributin malah sama-sama ribut, ego kan, sama-sama ego. Kalau menurut saya kalau sama-sama nada tinggi ya sama-sama ego. Tapi ada juga kasus ya Pak, kalau misalnya yang lakinya itu bawel sepanjang gitu, istrinya nggak ada kesempatan ngomong, cuma dengerin doang. Nah, itu mungkin dia ada kepahitan istrinya. Iya, penyakit jiwa juga sih. Enggak, bukan kayak gitu, kepahitan Bu. Jadi bisa memaafkan istri itu harus sampai dalam. Nikah itu enak, bukan beban gitu. Kata Tuhan, nikmatilah hidup dengan istrimu yang kau kasih, kan. Kalau kita punya anak itu pun bukan beban. Happy punya anak banyak, happy. Jangan punya anak merasa beban, kan salah juga. Iya. Jadi kan kenapa suami begitu? Mungkin dia belum tahu itu ayat mungkin. Ya. Nah kan lama-lama istri nggak tahan, akhirnya malas juga ya. Tapi kalau dia melakukan, walaupun suami cerewet, istri melakukan bagiannya, itu bisa kalah sama firman. Tetap dengerin aja ya Pak ya, tantanin aja ya. Tunduk jadi lawan, hormati. Tapi misalnya kalau tuh pria cerewet gitu ya, kepahitan sama istrinya, akhirnya istrinya tunduk diam aja gitu, itu kepahitan prianya bisa lepas gak sih, hilang? Kayaknya belum tentu ya. Menurut saya bisa lah. Kalau dia melakukan firman, artinya tunduknya karena firman ya, bukan karena dia. Karena kita kalau menghandle kasus-kasus rumah tangga unik-unik Pak. Ada yang orang mempan pakai cara ini, tapi belum tentu mempan dengan cara si ini gitu. Kan kalau di Alkitab, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu lakukan aja. Hai suami kasihlah istrimu. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, suami mengasihi istrinya, istri menghormati suaminya. Itu dilakukan aman itu. Iya. Menurut saya gini, jadinya betul kan masing-masing punya bagian firman ya. Iya. Nah, kadang-kadang yang banyak kita lihat kasusnya adalah dia udah lakukan nih sampai satu titik dia nggak tahan, dia nyerah. Akhirnya kan rumah tangganya gonjang-ganjing. Tapi saya bisa simpulkan sebagai gini, kita lakukan bagian kita dan jangan menyerah. Coba lakukan 10 tahun. Nah, pasti berubah. Betul. Jangan baru 5 bulan. Baru kan orang cuma ngomong 1 tahun, beberapa waktu tahun, aja dia udah nyerah. Lakukan firman selama 10 tahun, masa istri nggak berubah? Kan gitu. Masa suami nggak berubah kalau dia melakukan firman. Betul. Dan malah ada yang bertanya, aduh gua nggak sekuat dia, gua bisa gak ya sekuat dia gitu. Padahal kekuatan itu harusnya dari Tuhan ya. Kekuatan manusia itu kan nggak seberapa. Setiap kita lemah, kita kan perlu datang ke Tuhan, minta dikuatkan. Atau juga selain Tuhan, komunitas, mentor yang bisa bantu nguatin juga. Dan punya prinsip tidak boleh bercerai selain kematian. Betul. Nah, itu harus jadi prinsip yang tidak boleh dipatahkan dalam apapun. Sehingga kita nggak punya celah untuk berpikir yang aneh-aneh.
ganti istri atau mau cerai nikah lagi. Nah itu kan pikiran cerai nikah lagi iblis. jangan. Itu Iya. dari iblis. Itu dari Kata Tuhan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Iya, Malaki 2 Allah membenci perceraian. balik ke 2 ayat 16 Iya, ya. Allah membenci perceraian. Jadi orang Kristen sejati nggak cerai. Iya. Kalau cerai bagaimana? Jangan kawin lagi. Jangan nikah lagi. 1 Iya. Korintus 7 ayatnya yang ke-11. Iya, betul. Tetap hidup sebagaimana keadaan dia ya. Makanya jangan cerai kalau nggak bisa sendiri kan. Iya. Oke, sebelum penutup tadi kan udah ibunya kasih tips buat wanita-wanita buat kiat pernikahan ibu kan bersama terus ya. Ya. Meskipun yang tadi kita udah kupas kadang-kadang kebersamaan kita itu malah ribut ini itu, tapi kan tetap lakukan bagian lakukan, kita, tetap berharap sama Tuhan, Tuhan yang menguatkan kita untuk tetap stay on dengan pasangan ini nih gitu ya. Iya. Oke. Kalau dari Bapak sendiri kiat-kiat di dalam jalan pernikahan sampai sekarang ini? Iya, kalau kiatnya kalau kita lihat kayak saya ngeliat istri saya kurang mahir dalam satu bidang, saya ajarin terus pelan-pelan. Dan kita harus menerima istri satu paket kelebihan dan kekurangan. Jangan maunya kelebihannya aja, kekurangan enggak. Kan semua manusia punya kekurangan, punya kesalahan, ya kan? Semua orang punya kesalahan. Jadi kalau ada istri salah ya maklumin aja. Sama kita juga salah juga, sama orang punya salah kan. Nggak ada yang udah perfect, nggak ada yang sempurna belum. Ya, jadi kalau istri kayaknya nggak sempurna ya terima, jangan dibandingin. Kayaknya istri orang Iya. Banding-bandingin itu menurut saya malah tambah Celah, panas. biasanya celah ya Pak ya. dia pun kalau nikah sama itu kasusnya sama juga begitu juga. Iya. Nah terus kalau misalnya nih satu lagi pertanyaan, kalau Bapak waktu menghadapi 15 tahun Ibu tuh ngomel terus gitu gerutu itu kan jengkel gitu, apa yang membuat Bapak tuh, biasanya kan pria itu kan pelarian Pak, selingkuh lah, kesel lah gitu ya, apa yang membuat Bapak nggak pernah selingkuh kan si Bapak? Iya. Apa yang membuat Bapak tuh bertahan di tengah-tengah seperti itu? Ya saya banyak berdoa, ya kan, banyak berdoa. Terus pegang firman, bertahan karena firman. Dan pasti berubah, manusia itu pasti berubah. Kalau suatu saat, ya pasti berubah. Nah kita harus yakin itu tuh, jangan sampai ini istri saya nggak pernah berubah. Bisa, dia bisa berubah. Pasti bisa selama dibawa ke arah jalannya Tuhan. Iya, diajarin, dikasih tahu, didoakan, jangan dikasih tahu, ya, disayangi, yang paling penting disayangi. Dikasih. Dia tahu kalau kita saya nggak sayang dia, tahu dia. Apa bentuk sayang Bapak kepada Ibu? Yang maksudnya yang Ibu tahu gitu. Banyak lah. Tapi yang paling penting adalah saya mengampuni dia itu kalau menurut saya. Iya. Mengasihi dia itu saya bisa Apapun kesalahan dia, Bapak selalu mengampuni ya, nggak pernah marah balik, mendakwa balik ya. Bukannya kita kasih uang banyak dia jadi berubah, enggak. Kalau dia nggak disayang, kan yang penting kan istri pengen disayang suami. Dia merasa disayang ya. Tapi bahasa kasih setiap orang kan beda-beda. Misal ada pasangan merasa bahasa kasihnya ada dipuji. Ada juga bahasa kasihnya disentuh, dipeluk. Ada yang bahasa kasihnya dikasih bentuk hadiah, mungkin uang atau apapun. Apa kalau dari Ibu merasa bentuk kasih sayang Bapak yang paling mengademkan hati Ibu? Dia selalu mendengar saya gitu. Wow, ini buat para pria, dengarkanlah istrimu. Karena banyak pria nggak mau dengerin istri, itu bikin jengkel memang. Takutnya dia ngomong Sangat dianggap Pak. Iya, oh gitu ya. Iya. Untuk bagi sisi wanita itu merasa nggak dianggap loh kalau nggak didengar loh. Omongannya gitu ya. Makanya harus sering ngopi Nah bareng. makanya banyak wanita selingkuh, kenapa? Karena merasa nggak didengar. Harus banyak ngopi bareng. Dia nggak merasa Jadi curhat dianggap, sama suami orang. curhat sama orang lain dengerin. Walaupun ini bukan untuk sebagai itu ya kompromi dosa, enggak ya. Maksudnya itu loh awalnya di situ. Nah memang pria harus banyak dengar wanita, meskipun wanitanya gitu 15 tahun Bapak aja kuat. Iya. Masa di luar sana baru 5 tahun kagak kuat gitu. Baru nikah 5 tahun udah minta cerai. Iya bilang istrinya begini. Ini 15 tahun. Iya. Mau ditambah Pak? Anaknya? Enggak, Apanya? 15 tahun lagi mau lebih. Kalau Udah. ditambah Kan lagi udah tetap 26. kuat ya Pak. Nikah udah 26 tahun pernikahan sekarang. Udah 26. Sekalipun misalnya kan 15 tahun, sekalipun 25 tahun digituin terus, Iya. tetap kuat ya Pak. Luar biasa. Ya,
keren nih. Jadi istilahnya yang saya dapat tuh pria harus sabar mendengarkan istri dan mengampuni selalu ya. Seperti Tuhan bilang kan 70 kali. Walaupun beda pendapat Bu dalam mendidik anak, mengasuh anak. Kita juga kadang-kadang beda cara mendidik bisa, tapi lama-lama jadi sama dan jadi satu dia. Awal-awal pasti beda dong cara dia mendidik anak. Saya mendidik anak saya. Tapi lama-lama bisa jadi satu. Asal kita jangan berantem. Komunikasi terus. Komunikasi ya. Iya. Kuncinya komunikasi, dan komunikasi itu butuh kerendahan hati, butuh kesabaran. Terus anak itu bukan beban. Iya. Ada banyak di luar sana. Dan apapun yang kita jalanin dalam pasangan bukan beban. Iya. Biar bagaimana itu anak kita. 6 orang, bayangin, 3 laki-laki, 3 perempuan. Yang 3 ini udah tamat SMA. Kan nggak mudah. Ya, namanya termasuk gak banyak ya kan buat Bapak. Mungkin ada rencana nambah lagi ya Pak. Sudah cukup Pak. Nah. Oke. Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, sungguh kita merasa bersyukur kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Markus beserta istrinya Ibu Sonda. Mereka memulai pernikahan dengan kesederhanaan, segala sesuatu serba kurang, tetapi ketika mereka bersabar dan punya seorang suami yang takut akan Tuhan, yang bisa menuntun rumah tangganya ke arah yang takut akan Tuhan, sehingga rumah tangga yang awalnya tidak harmonis, Tuhan ubahkan pelan-pelan menjadi rumah tangga yang harmonis, semakin menyatu, semakin dibentuk menjadi punya kasih di dalam pernikahan mereka, sehingga hari-hari ini mereka boleh menikmati indahnya pernikahan mereka. Dan saya percaya juga ketika waktu dibentuk dalam kondisi susah, serba kekurangan, di situ juga dibentuk karakter bahwa kasih itu terutama bukan cinta uang, karena buat apa kita kaya tetapi kita tidak mempunyai kasih. Ya, seperti apa yang dikatakan di Pengkhotbah 5 ayat 10, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi lebih penting rumah tangga bahagia, serba kecukupan, tetap dan ada damai, itu jauh lebih penting daripada harta yang banyak. Dan juga satu hal yang saya belajar juga dari apa yang menjadi kesaksian Bapak dan Ibu, bahwa kita juga diingatkan di dalam rumah tangga jangan cepat-cepat marah dan lebih banyak mendengar. Seperti apa yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya percaya rumah tangga yang bisa bertahan adalah rumah tangga yang di dalamnya dibangun di atas dasar kasih, dan kasih itu adalah bentuknya kesabaran untuk bisa saling mendengar, saling menerima, walaupun kadang-kadang apa yang kita dengar itu sering sekali bertolak belakang dengan apa yang kita keinginan, tetapi kita belajar sabar untuk menerima dulu sehingga kita bisa melakukan kesepakatan dengan pasangan kita. Dan juga saya percaya di dalam rumah tangga yang harmonis, disitulah berkat Tuhan itu akan turun, sebagaimana dikatakan di Mazmur 133 ayat 1-3, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya, terutama di dalam rumah tangga kita. Itu yang saya sampaikan. Iya, luar biasa. Jadi di dalam rumah tangga yang akur mendatangkan berkat. Amin. Dan untuk membuat rumah tangga bertahan itu adalah karena ada cinta di antara keduanya. Sekalipun mungkin istri ngomel-ngomel, bete-bete, tetapi sebenarnya di dalam hati dia tetap sayang sama suaminya. Amin. Jadi demikian juga istri, sekalipun suaminya jarang memuji dia, tetapi sesungguhnya suaminya sayang dia. Jadi asumsi-asumsi negatif itu juga harus diselesaikan dengan firman Tuhan, sehingga selalu positive thinking satu sama lain. Dan kedua, untuk bisa selalu bersama-sama adalah
satu sama lain adalah memberi kesempatan pasangan untuk berbicara dan mau mendengarkan satu sama lain. Jika tidak saling mendengarkan, maka tidak akan tidak terjalin suatu hubungan yang baik. Karena masing-masing selalu merasa harus dia yang didengar, dia tidak mau mendengarkan pasangan, maka itu akan menjadi sesuatu hubungan yang repot. Maka jika penonton, teman-teman ada di dalam fase sudah tidak mau saling mendengarkan pasangan, kami berharap ya dengan kesaksian video dari pasangan ini bisa segera pulih ya, bertobat satu sama lain, bahwa marilah kita mulai mendengarkan pasangan kita. Nah, buat teman-teman yang butuh dikuatkan, didoakan untuk rumah tangganya, bisa DM kepada kami di TikTok, Instagram Keluarga Hati Ilahi. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube Keluarga Hati Ilahi bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi bel supaya tetap dapat video update terbaru. Sekiranya video ini bisa memberkati teman-teman semua. Kita mau undur pamit dan kita mau mengucapkan terima kasih Terima kasih Pak Markus, terima kasih Bu Sondang sudah menyiapkan waktunya buat kesaksian. Luar biasa ceritanya. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.